Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tanya. Pak Ustadz aku mau nanya dong. Ya. Apakah boleh kalau puasa kita bocor terus ditambal ke tukang ban? Pembayar Ustadz yang nanya, yang jawab itu mah gue juga bisa jawab. Pembayaran puasa itu hanya dibayar dengan 2 cara. Tapi pelaksanaan 3. Kenapa 2 cara dengan 3 pelaksanaan? Kenapa tak? Pembayaran yang pertama, pembayaran yang terbaik puasa itu dengan puasa pada bulan berikutnya. Kalau memang bocor atau batal. Dan yang kedua, pembayaran puasa dengan fidyah. Hanya berlaku bagi orang yang tidak bisa sama sekali membayar lewat puasa. Yang sakit ya. Yang sakit. Tapi sakitnya menahun ya. Kalau sakit masih memungkinkan sembuh, sebaiknya bayar puasa. Dan yang ketiga, pembayaran puasa dengan fidyah dan bayar puasa. Oh tetap. Karena dapat hukuman. Salah satunya adalah wanita yang sebenarnya dia kuat puasa karena hamil. Tapi karena dia khawatirkan janinnya. Nah, maka dia bayar fidyah hari itu, lalu nanti bayar puasa. Setelah bisa. Pak Ustadz aku mau tanya nih. Iya. Boleh. Repot banget. Repot banget mau nanya ya. Jadi gini kan Pak Ustadz. Jadi begini, Ya. kata mama aku katanya kalau makan tuh harus berdoa. Katanya kalau misalnya Bubuk kita makan- rengginang ya mukanya gitu. Hijau, kuning gitu. Pak, kata mama aku tuh katanya kalau misalnya nggak berdoa pas saat makan, ntar makanannya dimakan setan. Nah boleh nggak gini Pak Ustadz? Ya. Kalau saya makan, saya nggak berdoa. Nah pas saya minum, saya doa. Jadi setannya seret gitu. Biar nggak minum. Biar setannya nggak minum ya. Biar setannya nggak minum ya. Apalagi kalau makannya pedas kan. Kebayang kan kalau makannya pedas. Pak Ustadz, enggak nih istrinya didikan saya soalnya. Cerdas ya, cerdas. Jadi kalau Pertanyaannya dikatakan setan ikut makan itu bermakna bahwa keberkahannya tuh hilang. Jadi keberkahannya hilang. Cuma di acara ini pertanyaan bercanda dijawab serius. ya. Karena Pak Ustadz juga udah gatal sebenarnya ya. Maka makannya itu setannya ikut makan, maksudnya keberkahannya bisa jadi tidak masuk kepada manusia tersebut. Yang membuat kita bahagia itu keberkahan sebenarnya. Ada orang yang bisa makan sebanyak apapun emping nggak asam urat tuh. Makan sebanyak apapun daging dia tetap sehat-sehat aja. Makan sebanyak apapun nasi dia sehat-sehat aja. Kenapa? Karena subhanallah keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang nyentuh dikit aja udah bermasalah pada tubuhnya. Kenapa? Karena bisa jadi keberkahan itu tidak ikut ke dalam tubuhnya. Maka kita sangat butuh dengan keberkahan. Makanya sangat penting samillah, ucapkan asma Allah sebelum engkau mengkonsumsi sesuatu baik itu makanan ataupun minuman. Kalau lupa maka boleh di tengah-tengah mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya gitu. Nggak bikin setannya seret juga. Kirain. Kirain kan tiba-tiba setannya. Setannya seret. Setan. Pak Ustadz tanya dong. Iya. Kenceng banget sih, kenceng banget. Pak Ustadz. Dulu kan istri saya kalau baru nikah itu sweet banget. Nanti Maksudnya dong manis nanti. ya? Atau basah? Swab dong, Rajin banget kasih swab. kopi. Sweet. Pagi disayang-sayang. Tapi kalau udah lama pernikahan makin cuek dan malah seringnya marah dan curigaan itu gimana ya Pak Ustadz? Gini. Ada dong nanya. Perkara yang harus dijawab. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3 cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Udah. Jadi gini, mohon maaf. Bagaimana seorang suami istri itu mencintai istri. Iya. Mencintai istri. Begitu pula sebaliknya. Dan kalau orang sudah menikah itu bukan lagi cinta, Tapi, kasih. oh berarti kasih Udah itu kasih lah. atas cinta ya? Udah. Lama-lama nanti paling tinggi itu adalah sayang. Jadi tidak butuh lagi yang seperti itu tapi sudah di atas levelnya. Seorang kakek nenek berpanggil sayang, sayang, sayang. Itu karena memang sudah tinggi. Atau karena memang sudah lupa namanya. Karena pikun dong ya Pak Ustadz. Jadi sebaiknya kita harus berbaik sangka. Makanya suami sabarlah terhadap istri dan istri taatlah kepada suami. Bener juga ya. Pak Ustadz. Maaf nih kalau gitu saya mau nyari anak saya. Hilang lagi anaknya Pak. Anak saya ini si Igun setiap kali ada Pak Ustadz nggak ada panas katanya. Saya juga hilang nih kumis. Ya, ayo kita cari. Wah bahaya nih. Lea, Iya.
Kak Gun mau tanya dong sama Lea. Ya, Mimi apa yang paling enak? Mimi apa? Mimi susu. Salah. Apa? Memilikimu. Takut banget. Takut. Kok takut? Jangan takut dong. Nih, Kak Gun mau tanya lagi nih sama Lea. Iya. Kucing apa yang paling romantis? Kucing. Kucing padamu. Enggak, jangan begitu. Apa-apaan ini? Oh, Lea lagi naik motor mau ngisi bensin. Bukan dong. Bukan dong. Sorry Lagi Om, Ya, Om, gimana? sorry Ya, Om. ya, Bro. Saya disuruh papa saya berobat. Oh, berobat. Makanya saya ngerasa, Terapi. ya saya ngerasa obatnya ada di anak Oh, Om. gitu iya. Oh, maksudnya Om, masuk saya angin cuma ya? mau bilang sama Om, kalau anaknya nggak bisa, mungkin mantan Om boleh dekat sama saya Om. Oh, kalau saya sih bebas-bebas aja. Gitu. Tadi kan Papa oke nggak? oke aja. Lea kan mau ke Paris, mau Iya, ke Prancis. iya mau ke Nih, Paris. Menara Eiffelnya udah di Paris. Ngapain ikut maju? Ngapain ikut maju kan bukan? Kita tetanggaan, Lea nggak pernah ada di depan rumah nggak ikut ngejemur? Enggak, alhamdulillah waktu itu dia nggak kena. Oh, Dia nggak kena, waktu cuman aku zaman doang sama COVID bapaknya. berduaan di pinggir jalan, Pak. Aku ngeliat. Udah gitu. gini lah, kalau Lea ini masih 17 tahun, kamu carinya mendingan yang lain aja, jangan Lea. Iya, tuh Lagian anak saya bapaknya masih tadi udah kecil. ngomong, tidak mau dia menjodohkan sama kamu. Ya. Nanti rebutan daster, rebutan. Nanti dashboard mobil, nanti berantem di dashboard maksudnya. Maaf ya. Aku terluka, Pak. Ya Allah, jangan marah tuh kan, maaf ya. Aduh, nggak apa-apa. Mas, gimana ya? Amanda Cesa. Wow, motornya keren banget ya. Itu, hey, lihat nih, hey. Wih. Aham. Apa nih, A? Ini motornya Arafi? Keren kan motor aku kan? Iya iyalah ini motor aku, Yamaha Grand Filano Hybrid Connected warna baru. Seriusan? Ya aku jatuh cinta banget ya sama Sama aku? warnanya. Jatuh cinta? Sama warna motornya Oh dong. iya. Warnanya tuh cantik banget gak sih? Wow. Bukan cuman warnanya aja yang stylish dan juga trendsetter. Ini desainnya juga premium dan luxury banget. Buat penampilan kamu tuh makin berkelas, keren banget. Keren banget nih. Kayaknya ya, A, kalau aku naik motor ini bakalan jadi pusat perhatian deh. Ya iyalah pasti. Dan selain tampilan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected yang fashionable ini, Grand Filano juga punya fitur yang lengkap banget, yang praktis digunakan sehari-hari. Oh iya? Emang apaan aja? Ih, kamu lihat dong nih. Set, aku pencet ya. Oke. Oh, bagasinya lihat dong. Ini Grand Filano Hybrid Connected ini luas banget bagasinya sampai 27 liter. Jadi memudahkan kita untuk membawa banyak barang. Apalagi kalau di bulan puasa gini, kamu bagi-bagi takjil tenang aja. Tinggal dimasukin ke bagasi, terus kamu keliling-keliling deh, ya kan? Iya, anti ribet berarti tuh. Terus? Nih, aku kasih tahu lagi ya. Dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini, ngisi bahan bakar lebih praktis karena nggak perlu buka jok. Nih, aku pencet nih. Lihat nih, tuh. Tuh, ini nih ada smart front refill-nya. Ini aman banget, takjilnya di bagasi, jadi aman nggak usah keluar-keluar. Iya, keren banget. Jadi aku mau foto-foto sama Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Soalnya keren banget warnanya. Tapi... Kenapa? Ya, handphone aku lobet. Ya ampun. Ini Yamaha Grand Filano Hybrid Connected bisa ngecas nggak, A? Nih, sini aku casin nih. Tuh, Coba. tinggal kita cas deh. Oh iya. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini juga electric power socketnya nggak takut jadinya HP lo, tinggal cas aja kayak begini. Tuh, aman kan? Ih, keren banget. Ini sih namanya paket super duper komplit.
Ada lagi nih yang gak kalah keren. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini lampunya udah full LED. Tuh, plus lampunya juga, lampu depannya ini punya bentuk seperti diamond. Jadi makin berkelas banget. Wih, ini sih udah desainnya mewah, fiturnya canggih banget, bikin pengen beli juga deh. Iyalah, kamu harus beli. Bilang sama Papi Parto, suruh beli dong ya. Yamaha Grand Filano, the next level of your life. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu ketika. Yang paling berat kalau berpuasa apa sih? Menahan nafsu. Nafsu. Berat bohong. Lapar. Lapar, nafsu, bohong. Kalau berbicara tentang bagaimana supaya kita puasa kita kuat, betul. Yang harus kita jaga niatnya. Makanya rukun puasa itu cuma 2. Niat dan menahan. Ketika orang berpuasa itu dengan niat yang bagus, bersungguh-sungguh, maka puasanya itu, niatnya itu akan berubah jadi cahaya yang mengisi perutnya. Sehingga orang berpuasa itu kuat sampai selesainya puasanya karena dia sudah ada niat dari awal. Makanya niatnya harus diperkuat. Yang kedua, usahakan lakukan aktivitas-aktivitas positif sehingga puasanya itu bermakna. Tak terasa ternyata sudah buka puasa. Dan yang ketiga adalah bagaimana mencari lingkungan yang baik supaya memotivasi puasa kita jauh lebih bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kebahagiaan tergantung daripada ujiannya. Maka jikalau ada yang merasa berat dalam ibadahnya, ketahuilah bahwa itu semakin besar pula pahalanya. Pahala orang yang sedang berpuasa, yang sehat dengan yang sakit tentu lebih besar pahala orang yang sedang sakit. Orang yang sholat dalam keadaan bugar masih muda dibandingkan orang tua yang sudah sakit kakinya, sakit badannya. Tapi sama-sama sholatnya tentu yang sedang sakit ini lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena perjuangannya lebih berat. Orang yang dekat rumahnya dengan masjid dengan orang yang jauh rumahnya dari masjid sama-sama berjalan ke masjid itu tentu yang jauh rumahnya ini jauh lebih besar pahalanya sesuai dengan langkah kakinya. Kenapa? Perjuangannya juga jauh lebih berat. Maka ada orang yang keberatan dalam hal puasa, berat menahan laparnya, berat menahan amarahnya, berat menahan hausnya, berat dengan hawa nafsunya. Semakin berat ujiannya maka semakin berat pula daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu semua di dalam Al-Quran, hal jazaul ihsani il ihsan. Kemudian disebutkan juga perbuatan baik itu manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikannya maka bisa jadi dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa lemah, jangan kita merasa sulit dengan kebaikan tersebut karena seberat apapun kebaikannya tentu balasannya juga akan lebih banyak daripada yang biasanya. Karena berpuasa itu bisa jadi pahalanya bertambah ketika orang diuji. Ketika orang menahan puasanya, pahalanya 1 karena ketaatan. Tapi ketika menahan dari godaan, itu 2 kali lipat pahalanya. Dan apabila diuji, itu bertambah 3 kali lipat. Semoga kita mendapatkan keberkahan ibadah puasa kita. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.